لا إله إلا الله. Kisah hari ini adalah tentang Kilab bin Umayyah dan bakti kepada orang tuanya. Sebelum kita mulai jangan lupa like dan subscribe channel ini. Oke, langsung saja kita dengarkan kisahnya. Seorang laki-laki bernama Kilab bin Umayyah bin Askar. Dia memiliki ayah dan ibu yang sudah tua. Dia menyiapkan susu untuk keduanya tiap pagi dan petang hari. Pada suatu hari, datanglah dua orang menemui Kilab. Mereka membujuknya untuk pergi berperang. Ternyata Kilab tertarik dengan ajakan tersebut, lalu dia membeli seorang hamba sahaya untuk menggantikannya mengasuh kedua orang tuanya. Setelah itu Kilab pun pergi berjihad. Suatu malam, hamba sahaya tersebut datang dan membawa gelas jatah susu petang hari kepada ibu dan bapak Kilab ketika keduanya sedang tidur. Dia menunggu sesaat dan tidak membangunkannya lalu pergi. Di tengah malam keduanya terbangun dalam keadaan lapar. Bapaknya Kilab berkata, "Dua orang telah memohon kepada Kilab dengan kitabullah. Keduanya telah bersalah dan merugi. Kamu meninggalkan bapakmu yang kedua tangannya gemetar, dan ibumu tidak bisa minum dengan nikmat." Jika merpati itu bersuara di lembah Waj karena telur-telurnya, keduanya mengingat Kilab. Dia didatangi oleh dua orang yang membujuknya, "Wahai hamba-hamba Allah, sungguh keduanya telah durhaka dan merugi. Aku memanggilnya lalu dia berpaling dengan menolak, maka dia tidak berbuat yang benar. Sesungguhnya ketika kamu mencari pahala selain dari berbakti kepadaku, hal itu seperti pencari air yang memburu fata morgana. Apakah ada kebaikan setelah menyia-nyiakan kedua orang tua? Demi bapak Kilab, perbuatannya tidak dibenarkan." Sehingga pada suatu hari, di kota Madinah itu, jika ada orang luar Madinah yang datang ke kota Madinah, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu selalu menanyakan tentang berita-berita dan keadaan mereka. Khalifah Umar bertanya kepada salah seorang yang datang, "Dari mana engkau?" Orang itu menjawab, "Dari Taif." Khalifah Umar bertanya, "Ada berita apa lagi?" Orang itu menjawab, "Aku melihat seorang laki-laki." Ia berkata, "Laki-laki ini menyebut ucapan bapak Kilab yang tadi." Khalifah Umar lalu menangis dan berkata, "Sungguh Kilab mengambil langkah yang keliru." Kemudian bapak Kilab, Umayyah bin Askar, dengan penuntunnya menemui Khalifah Umar, yang sedang berada di masjid. Dia mengatakan, "Aku dicela. Kamu telah mencelaku tiada batas, dan kamu tidak tahu penderitaan yang kurasakan. Jika kamu mencelaku, maka kembalikanlah Kilab manakala dia berangkat ke Irak." Seorang pemuda yang mulia dalam kesulitan dan kemudahan, kokoh dan tangguh pada hari pertempuran. "Tidak, demi bapaknya, cintaku kepadanya tidaklah usang. Begitu pula harapanku dan kerinduanku kepadanya. Seandainya kerinduan yang mendalam membelah hati, niscaya hatiku telah terbelah karena kerinduan kepadanya. Aku akan mengadukan Al-Faruq," maksudnya Umar bin Khattab, "kepada Tuhannya yang telah menggiring jamaah haji ke tanah berbatu hitam. Aku berdoa kepada Allah dengan berharap pahala darinya di lembah Asyabain sampai air hujan mengalirinya." Sesungguhnya Al-Faruq tidak memanggil Kilab untuk pulang kepada dua orang tua yang sedang kebingungan. Lantas seketika itu, Khalifah Umar menangis, mendengar perkataan bapak Kilab, lalu beliau menulis surat kepada Abu Musa al-Asy'ari agar memulangkan Kilab ke Madinah. Dan sampailah surat itu kepada Abu Musa, dan ia segera memanggil Kilab. Abu Musa berkata kepada Kilab, "Temuilah Amirul Mukminin Umar bin Khattab." Kilab menjawab, "Aku tidak melakukan kesalahan,
tidak pula melindungi orang yang bersalah. Namun Abu Musa tetap berkata, "Pergilah." Tidak berapa lama, Kilab pun pulang ke Madinah, dan langsung menemui Khalifah Umar. Ketika Khalifah Umar bertemu dengannya, beliau mengatakan, "Sejauh mana kamu berbuat baik kepada orang tuamu?" Kilab menjawab, "Aku mementingkannya dengan mencukupi kebutuhannya. Jika aku hendak memerah susu untuknya, maka aku memilih onta betina yang paling gemuk, paling sehat dan paling banyak susunya. Aku mencuci puting susu onta itu, dan barulah aku memerah susunya lalu menghidangkannya kepada mereka." Setelah mendengarkan penuturan Kilab, Khalifah Umar mengutus orang untuk menjemput bapaknya. Bapak Kilab datang dengan tertatih-tatih dan menunduk. Khalifah Umar bertanya kepadanya, "Apa kabarmu, wahai Abu Kilab?" Dia menjawab, "Seperti yang Anda lihat wahai Amirul Mukminin." Khalifah Umar bertanya, "Apakah kamu ada keperluan?" Dia menjawab, "Aku ingin melihat Kilab, aku ingin mencium dan memeluknya sebelum aku mati." Khalifah Umar menangis dan berkata, "Keinginanmu akan tercapai, insya Allah." Kemudian Khalifah Umar memerintahkan Kilab agar memerah susu onta untuk bapaknya, seperti yang biasa dia lakukan, dan membawa kepadanya. Khalifah Umar menyodorkan gelas susu itu kepada bapaknya Kilab, sambil berkata, "Minumlah ini, wahai Bapak Kilab." Ketika Bapak Kilab mendekatkan gelas ke mulutnya, dia berkata, "Demi Allah, aku mencium bau kedua tangan Kilab." Khalifah Umar mengatakan, "Ini Kilab, dia ada di sini, kami yang menyuruhnya pulang." Bapaknya Kilab langsung menangis, dan Khalifah Umar, bersama orang-orang yang hadir juga menangis. Mereka berkata, "Wahai Kilab, temani kedua orang tuamu." Maka pada saat itu, Kilab tidak pernah lagi meninggalkan orang tuanya sampai mereka wafat. Dari kisah ini dapat kita simpulkan, bahwa kewajiban merawat orang tua lebih dari segalanya. Ridho Allah beserta ridho orang tua, semoga kisah dari Kilab dan orang tuanya, dapat menginspirasi, dan dapat kita jadikan motivasi, untuk selalu berbakti kepada orang tua dalam kehidupan sehari-hari, sampai mereka wafat, dan selalu mendoakan keduanya. Jangan lupa like dan subscribe channel Lil Alamin ini, agar admin tetap semangat membuat kisah-kisah menginspirasi, dan channel ini lebih berkembang. Amin ya robbal alamin. Syukron.